Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan belajar trigonometri dasar kelas 10. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu trigonometri? Kalau belum, kita kenalan dulu yuk. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon segitiga dan metron ukur. Berarti, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut segitiga. Sekarang, mari kita mengenal penamaan sisi segitiga siku-siku. Yang pertama adalah sisi A. Sisi A adalah sisi depan atau opposite, yaitu sisi di depan sudut yang diukur. Kita juga bisa mengetahui ini dengan apa yang ada di depan sudut alfa. Biasanya sisi ini disebut dengan the, alias depan. Berikutnya ada sisi B. Sisi B adalah sisi samping, adjacent, yaitu sisi yang bersebelahan dengan sudut yang diukur. Biasanya sisi ini disebut dengan sa, yaitu samping. Yang terakhir ada sisi C. Sisi C adalah sisi miring, hipotenus, yaitu sisi terpanjang di depan sudut siku-siku. Biasanya sisi ini disebut dengan mi, yaitu miring. Setelah menentukan penamaannya, kita jadi lebih mudah nih untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri. Yang pertama, mari kita mengetahui rumus dari tan alfa. Tan alfa itu rumusnya depan per samping, ataupun kita bisa singkat dengan D per sa. Selanjutnya, untuk rumus sin alfa yaitu depan per miring, ataupun kita bisa dapat singkat dengan D per mi. Setelah itu, rumus dari cos alfa yaitu samping per miring, ataupun kita bisa singkat dengan sami. Dari situ, kita sudah mengetahui bahwa tan alfa adalah D per sa, sin alfa adalah D per mi, dan cos alfa adalah sa per mi. Eits, perbandingan trigonometri tidak hanya 3 itu saja loh, tapi masih ada yang lain, seperti kosekan, sekon, dan kotangen. Rumus dari kosekan atau kosek theta yaitu 1 per sin theta. Setelah itu, rumus dari sekan atau sek theta yaitu 1 per cos theta. Dan yang terakhir, rumus dari kotangen atau co theta yaitu 1 per tan theta. Di sini nggak cuma kamu loh yang istimewa, tapi trigonometri juga punya yang istimewa, yaitu sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut-sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya sudah diketahui pasti dan sering digunakan dalam perhitungan. Ini adalah contoh tabel sudut istimewa. Tapi kalian ngerasa ini susah untuk dihafalin? Aku punya loh trik cepatnya kayak gimana. Jadi kita akan menggunakan jari-jari di tangan kita sebagai derajatnya. Mulai dari jempol yaitu 0 derajat, lalu telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan jari kelingking 90 derajat. Untuk sin, kita gunakan dari kanan ke kiri ataupun dari derajat terkecil ke terbesar. Untuk cos, kita gunakan dari kiri ke kanan ataupun dari derajat terbesar ke derajat terkecil. Kita coba yang sin dulu ya. Yang pertama, sin 30 derajat. Berarti kita buletin jari kita yang 30 derajat ataupun kita tekukin. Pertama, kita coba dengan sin 30 derajat dulu ya. Untuk jari kita yang sebagai 30 derajat ataupun jari telunjuk, kita tekuk atau kita bulatkan. Lalu kita lihat ada berapa jari sebelum jari yang kita tekuk. Di sini berarti ada 1 jari. Nah, karena 1 jari berarti kita akarin satunya, yaitu akar 1 per 2, ataupun kita bisa sederhanakan sebagai setengah. Ayo kita lanjut ke cos. Seperti tadi dibilang,
Cos itu dari kiri ke kanan. Kita lihat nih ada berapa jari sebelum jari yang kita tekuk. Di sini ada 3 jari, berarti akar 3/2. Masih kurang paham? Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Yang sekarang adalah sin 90. Kita lihat nih sebelum jari yang kita tekuk ada berapa jari? Di sini ada 4 jari. Yang berarti akar 4/2 ataupun bisa kita sederhanakan sebagai 1. Selanjutnya mencari cos 90 derajat. Kalau cos berarti dari kiri ke kanan ya. Nah, sebelum jari yang kita tekuk kan tidak ada ya. Berarti kita tulisnya sebagai 0 saja. Jadi 0/2 sama dengan 0. Lalu untuk tan, kita mengetahuinya itu dari hasil cos dan sin. Nah, tadi kan kita sudah belajar rumus-rumus, penamaan, serta sudut istimewanya. Sekarang, mari kita ke contoh soalnya. Kita udah punya nih contoh soalnya. Untuk contoh soal ini, kita diperintahkan untuk tentukan keenam rasio trigonometri untuk sudut beta jika diketahui panjang AB adalah 5 cm dan panjang BC adalah 12 cm. Caranya gimana ya? Langsung aja kita bahas yuk. Untuk menentukan hasil tadi, kita menggunakan rumus Pythagoras. Teman-teman masih ingat kan rumus Pythagoras? Rumus Pythagoras sendiri adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Tinggal kita masukin angkanya aja deh. Jadi AC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Hasilnya 5 pangkat 2 adalah 25 dan 12 pangkat 2 adalah 144. Jadi 25 tambah 144 sama dengan 169. Sekarang kita mencari AC tanpa pangkat 2. Jadi kita menggunakan akar ya. Jadi akar 169 adalah 13. Dari sini kita mengetahui bahwa AC panjangnya adalah 13. Sekarang kita masukkan ke rasio trigonometri. Nah, kita dari sini juga udah tahu kalau sudut D-nya adalah 5, sudut SA-nya adalah 12, dan sudut Mi-nya adalah 13. Tinggal kita masukin aja deh. Sin beta yang rumusnya adalah demi menjadi 5/13. Cos beta yang rumusnya sa per mi menjadi 12/13. Tan beta yang rumusnya desa menjadi 5/12. Lalu kita juga dapat menentukan kosek betanya nih. 1 per sin B menjadi 13/5. Sek beta yaitu 1 per cos beta sama dengan 13/12. Dan ko beta sama dengan 1 per tan beta sama dengan 12/5. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada orang yang sedang melihat pesawat. Jarak pesawat dengan dataran adalah 120 km dan derajatnya adalah 30 derajat. Lalu kita disuruh untuk mencari sisi miringnya. Jadi ini langsung aja kita cari. Nah, untuk ini karena depannya 120 dan mi-nya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus sin. Jadi sin 30 sama dengan, kan dia demi, berarti 120 per X. Karena hasil dari sin 30 adalah setengah, jadi setengah sama dengan 120 per X. Jadi untuk mengetahui rumus X-nya berarti setengah dikali 120, yaitu hasilnya 240. Berarti jarak dari pengamat ke pesawat adalah 240 km. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Di sini ada jarak dari seorang ibu-ibu dengan gapura. Tinggi dari ibu itu adalah 1,8 meter. Lalu derajat 30 itu dari tinggi ibunya dengan tinggi gapura. Lalu kita disuruh untuk mencari tinggi gapura dari dataran. Nah, ini kita pakainya rumus tan ya, yaitu D per SA. Berarti tan 30 sama dengan A per 20. Nah, tan 30 kan hasilnya 1 per
akar 3. Berarti jadinya 1 per akar 3 sama dengan A per 20. Sekarang kita cari nih A-nya. Berarti 1 per akar 3 dikali 20. Hasilnya menjadi 20 per akar 3. Ataupun kita bisa menentukan hasil akhirnya adalah 11,54. Nah, hasil dari gapuranya itu jadi tinggi ibunya ditambah dengan hasil kita tadi. Tinggi ibunya 1,8, hasilnya ditambah dengan 11,54. Hasilnya berarti 13,34 meter. Jadi, tinggi dari gapura adalah 13,34 meter. Nah, itu saja pelajaran tentang trigonometri dasar. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami ya. Sampai jumpa kembali.